mengawali ibadah pagi hari ini dengan merenungkan dari Mazmur 27 ayat 1 sampai yang ke-6 sebagai ayat pembuka kita pada pagi hari ini. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ingat akan nama Yesus, Kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Memelihara iman. Perenungan kita pada pagi hari ini saya memberikan sebuah tema, yaitu finishing well. Karena dalam kehidupan, hal yang terpenting sejatinya Bapak Ibu adalah bagaimana kita memulai pertandingan-pertandingan kehidupan kita dan bagaimana kita bertanding. Tetapi pada akhirnya yang sangat diperhitungkan adalah bagaimana kita mengakhiri pertandingan kehidupan kita itu. Sampai disinilah ya Tuhan, kami dapat menghantarkan jenazah orang tua yang kami kasihi, Oma yang kami kasihi, almarhumah Oma Madalena Mulyati. Setelah Tuhan Allah yang Maha Kasih mengaruniakan kehidupan kepada almarhum Ibu Madalena Mulyati yang dijalaninya di dunia, dan kemudian berkenan memanggil almarhum Ibu Madalena Mulyati kembali ke pangkuannya. Kita sekarang akan memakamkan jenazahnya. Tuhan Allah lah yang mengembalikan manusia yang berasal dari debu kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak manusia, sebab di matanya 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu. Tetapi pengharapan kita terletak pada Tuhan Yesus Kristus yang berkata, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Dan akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Allah yang telah mengaruniakan kepada kita kemenangan dan pengharapan yang begitu besar oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.
Dunia tempat kita hidup bukanlah tempat kediaman yang kekal bagimu. Selamat jalan, almarhum Oma Magdalena Mulyati. Sampai berjumpa di dalam kekekalan abadi bersama Bapa di surga. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus menjamai. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Sampai bertemu di dalam kekekalan bersama Allah dalam keabadian. Sampai bertemu telah engkau selesaikan dengan baik. Tuhan Allah beserta engkau. Telah kembali ke rumah Bapa di sorga, almarhumah Ibu Magdalena Mulyati dalam usia 93 tahun pada hari Selasa 26 Mei 2020 pukul 12.40 waktu Indonesia Barat. Almarhumah adalah ibunda terkasih dari almarhum Bapak Cahyono Sutrisno, Bapak Dr. Pujianto Sutrisno, almarhum Bapak Haryanto Sutrisno, Bapak Hartono Sutrisno, dan Ibu Awista Dewi. Almarhumah juga ibu mertua dari Ibu Marta Kristanti, Ibu Sri Handayani, Ibu Akim, Ibu Ruslina Taniara, dan Bapak Agus Sunarko. Almarhumah merupakan oma dari Bapak Pendeta Ivan Kristiono dan Ibu Rini, Ibu Ika dan Bapak Rudi, Ibu Lia dan Bapak Leonardus, Ibu Nina dan Bapak Henry, Penatua Robert Kurniawan dan Ibu Grace Muniaga, Albert Kurniawan, Hans, Hosea Sutrisno, Daniel Christian, Joshua Agusta, dan Kesia Gabriela. Almarhumah juga oma buyut dari Teopilo, Agatha, Eustasia, Nicholas, Louis, Elo, Eben, Obe, dan Odi. Dan juga telah diselenggarakan rangkaian ibadah kedukaan, yaitu ibadah tutup peti pada hari Selasa 26 Mei 2020 pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan dilayani oleh GKI Pakuwon oleh Bapak Ayub Wahyono, dan kebaktian penghiburan di hari Rabu 27 Mei 2020 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dengan dilayani oleh GRII oleh Bapak Pendeta Ivan Kristiono, serta kebaktian pelepasan dan pemberangkatan jenazah menuju tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Pada kesempatan hari ini, kita akan mengadakan ibadah syukur dan penghiburan secara virtual bagi seluruh keluarga yang tengah berduka. Mari kita mempersiapkan diri dan mengambil waktu teduh sejenak.
Mari saya mengundang Bapak Ibu kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 64, bait yang pertama dan bait yang ketiga, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Kebaktian syukur dan penghiburan atas diri almarhumah Ibu Magdalena Mulyati berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bagi Dialah kemuliaan dan hormat selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Bacaan pembuka diambil dari Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Sebelum mendengarkan firman, saya mengundang Bapak Ibu kita bersama-sama menyanyikan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 255 sebanyak 2 kali. Firman-Mu kupegang selalu. Tuhan yang memegang
Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama sebelum mendengarkan firman penghiburan bagi keluarga yang berduka dan bagi kita yang merasakan kehilangan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang mengasihi kami di dalam kehidupan kami. Kami meyakini bahwa segala sesuatu yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kami menurut waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kami semua. Segala sesuatu yang Tuhan jadikan ada waktunya. Ada waktu di mana kami bersuka cita. Ada waktu di mana kami berduka cita. Namun, kami tidak akan berduka cita seperti orang-orang yang kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Karena kami memiliki firman Tuhan sebagai pedoman, sebagai panduan di dalam kehidupan kami. Karena itu tuntunlah kami melalui firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang akan memimpin kami untuk kami dapat memahami setiap perkataan firman Tuhan dan kebenarannya, untuk kami pegang teguh dan kami berlakukan dalam keseharian hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, sidang perkabungan yang mengasihi Tuhan, keluarga yang berduka cita, keluarga besar almarhum Oma Magdalena Mulyati yang terkasih. Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Jawa yang mengatakan demikian. Ajining diri dumunung aning ladi. Ajining raga ana ing busana. Yang artinya adalah kehormatan seseorang terletak pada lidahnya, ucapannya. Kehormatan fisiknya terletak pada busana yang dikenakannya. Bapak Ibu saudara, saya mengenang almarhumah Oma Magdalena Mulyati ini sebagai seorang yang bertutur kata dan berbusana yang baik. Bahkan saya masih teringat bagaimana Oma berbusana dengan rapi ketika Oma berangkat ke gereja. Dan ada sebuah peribahasa lain yang mengatakan bahwa gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Artinya, sebagai manusia apa yang kita lakukan semasa masih hidup akan selalu diingat oleh orang lain. Perbuatan yang kita lakukan akan tetap dikenal, dikenang, diingat meskipun kita sudah tiada lagi. Dan saya mengenang almarhumah Oma Magdalena Mulyati ini sebagai seseorang yang bernilai hidupnya bagi setiap orang yang mengenalnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara yang terkasih, sidang perkabungan dan keluarga yang berduka, tidak heran jika kepergian Oma membawa duka cita dan kehilangan bagi kita semua yang pernah mengenal dan merasakan kehadiran Oma di sepanjang hidupnya, di semasa hidupnya. Maka mari kita kembali mencari penghiburan yang sejati dari firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama.
Bacaan kita hari ini terambil dari Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai dengan yang ke-11, dan saya akan membacakannya sebagai nats kita, yaitu di ayat yang ke-10a yang demikian. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Bapak Ibu saudara yang terkasih, bacaan ini menceritakan tentang kehidupan bangsa Israel yang adalah kekasih hati Tuhan. Tetapi mereka juga pernah mengalami keterpurukan yang amat sangat dalam. Dan di tengah keterpurukan mereka, tiba-tiba datang sebuah pernyataan Tuhan yang membangkitkan kembali mereka dari keterpurukannya. Kata-kata itu terdengar demikian. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Pernyataan ini Bapak Ibu saudara segera mengembalikan semangat dan spirit bangsa Israel yang telah menghilang. Benar Bapak Ibu saudara, penghiburan itu bukan datang dari manusia, namun dari Tuhan sendiri. Dan kita tahu bagaimana pada akhirnya bangsa Israel ini dari keterpurukannya itu kemudian diangkat dan dikembalikan sebagai kekasih Tuhan yang luar biasa. Ada sebuah lagu berjudul Be Still My Soul. Lagu ini adalah lagu yang penuh kelembutan, tetapi merupakan suatu ajakan untuk hidup dalam tabah, tenang, sabar di dalam segala penderitaan. Lagu ini boleh dikatakan adalah penerapan kekristenan dalam hidup realita. Dan kita tahu bahwa lagu Be Still My Soul ini masih dinyanyikan sampai saat ini. Namun Bapak Ibu saudara, berapa banyak orang yang tahu apa arti sebenarnya dari tema lagu besar Finlandia ini? Orang Kristen seharusnya penuh kerendahan hati dan menjadi orang Kristen yang dinamis. Orang Kristen yang bukan suam-suam kuku, tetapi bersemangat di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kita tidak akan takut dengan bahaya karena Allah itu bersama dengan kita. Pada abad yang ke-20, seorang Skotlandia bernama Eric Liddell, dia adalah juara lari Olimpiade di Paris tahun 1924. Dia sangat menyukai lagu ini. Ia kemudian terpanggil untuk menjadi misionaris di Cina dengan menolong orang-orang mensuplai makanan dan obat-obatan di tahun 1945. Lalu dia meninggal karena tumor otak dan karena terlalu bekerja keras. Namun Eric Liddell ini pernah mengemukakan demikian Bapak Ibu saudara. Kekuatan saya timbul jika tenang dan sabar, tidak mengeluh atas segala derita. Saya tahu Tuhan itu kasih dan memberikan ujian atau membolehkan saya dicobai agar saya kuat. Kuat dalam apapun, dan inilah yang disebut sebagai inner strength. Saya bisa lari cepat dan mengagumkan semua orang.
Semua itu karena saya sadar bahwa Tuhan telah memberi ketenangan dan kesabaran dalam hati dan batin saya. Jika jiwa kita tenang dan sabar, maka akan timbul hal-hal yang mencegangkan, hal-hal yang mengherankan. Itu pula yang membuat saya kuat waktu saya melayani sebagai misionaris di China. Bapak Ibu Saudara, sangat mengesankan kata-kata kesaksian Eric Liddell ini. Dan bukannya tidak mungkin bahwa saat-saat duka yang saat ini kita alami, dialami oleh keluarga yang berduka, dialami oleh kerabat, oleh saudara seiman yang sedang menjalani dan merasakan dirundung duka. Bukan tidak mungkin. Saat-saat duka yang kita alami sedang menjalari dan mencoba mengikat batin kita saat ini. Jika demikian, mari kita mengingat bahwa Tuhan berkuasa membebaskannya demi kasih-Nya kepada kita. Hanya Tuhanlah yang dapat membuat duka itu sirna, berganti dengan pengharapan indah di hari depan. Karena itu bagi kita semua yang dirundung kedukaan, khususnya keluarga yang ditinggalkan kekasih kita, Oma Magdalena Mulyati dan keluarga besar GKI Pakuwon yang berduka, mari kita berdoa kepadanya. Demikian penghiburan tanpa batas. Datanglah kepadaku, lawatlah aku. Amin. Bapak Ibu, kita bersama-sama akan mendengarkan kidung penghiburan yang dipersembahkan dari Guru Sekolah Minggu GKI Pakuwon secara virtual berjudul Kaulah Harapan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri.
Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saya mengundang Bapak Ibu, mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita dengan gereja dari segala abad dan tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama bersehati untuk menaikkan syafaat bagi keluarga yang berduka dan semua orang yang merasakan kehilangan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang mengasihi kami dalam kehidupan kami, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan boleh anugerahkan kepada kami untuk boleh mengenal, hidup bersama, merasakan kasih sayang dan perjumpaan dengan almarhumah Ibu Magdalena Mulyati di sepanjang masa kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada almarhum. Kami mensyukuri untuk semua warisan iman yang boleh kami pelajari dari keteladanan hidup almarhumah di sepanjang hidupnya. Kami boleh belajar tentang keramah tamahan, kegigihan, ketabahan, dan keuletan di dalam menjalani kehidupan ini. Kami bersyukur bahwa kesempatan hidup bersama dan ada bersama dengan almarhumah boleh menjadi momen-momen yang indah yang akan kami kenang di sepanjang kehidupan kami. Ada rasa kehilangan yang kami rasakan bersama sepeninggal almarhumah Ibu Magdalena Mulyati pergi ke sisi Bapa. Tetapi kami yakin bahwa kekosongan ini akan Engkau isi
dengan kebahagiaan-kebahagiaan kecil ketika kami boleh senantiasa mengenang kebaikan dan kenangan manis bersama dengan almarhumah di sepanjang kehidupan kami. Berkat-berkat kecil yang Tuhan hadirkan ketika kami bersama bergumul di tengah-tengah rasa kehilangan dan kesedihan kami. Oleh karena itu, bersehati di hadapan Tuhan kami mau mendukung saudara-saudara kami, keluarga yang berduka, keluarga yang berkabung, keluarga yang dirundung kesedihan, yang ditinggalkan oleh kekasih mereka, almarhumah Ibu Madalena Mulyati. Kami berdoa ya Tuhan bagi anak-anaknya, keluarga almarhum Bapak Cahyono Sutrisno, keluarga Bapak Dr. Pujianto Sutrisno, keluarga almarhum Bapak Haryanto Sutrisno, keluarga Bapak Budianto Sutrisno, keluarga Bapak Hartono Sutrisno, keluarga Ibu Awista Dewi, bersama dengan para menantu dan cucu serta cucu buyut yang dikasihinya. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, kiranya Tuhan berikan penghiburan, kiranya Tuhan senantiasa menguatkan keluarga di dalam menjalani hari-hari ke depan kehidupan mereka. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan senantiasa menjadi sosok yang dapat kami andalkan, sosok yang menjadi pengharapan kami di dalam melewati hari-hari kehidupan kami ke depan yang kami tidak tahu, yang kami belum mengerti. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohonkan penghiburan dan pertolongan-Mu. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri dan kita akan menutup ibadah syukur dan penghiburan dengan menyanyikan lagu dari NKB 87, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga, Junjungan yang Kupilih. Kendati
Pergilah dan jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu, saat ini kita akan mendengarkan bersama sambutan dari keluarga almarhumah Ibu Magdalena Mulyati. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudara semua yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan terima kasih kepada seluruh saudara, bapak, ibu semua di dalam mengikuti upacara penguburan, pemakaman, serta kebaktian-kebaktian yang terselenggara, baik kebaktian penghiburan, kebaktian tutup peti, kebaktian pelepasan maupun kebaktian di pemakaman. Kami bersyukur, kami berterima kasih, mama saya sudah dipanggil Tuhan dalam keadaan yang tidak menderita. Hanya dalam waktu 3-5 menit dia sudah dipanggil Tuhan, dan saya yakin bahwa ibu saya Magdalena berada di pangkuan Bapa. Kami sangat terkesan dengan ibu saya. Pada waktu kita masih kecil, ibu sangat sayang kepada baik anak-anak, cucu-cucu maupun cicit-cicit. Dia adalah ibu yang tangguh, dan dia saya masih ingat sering mempelajari kepada anak-anaknya, cucu maupun cicit, yaitu menyanyi dan bercerita tentang dongeng-dongeng. Itu dilakukan sampai dengan dia mempunyai cicit, sampai dengan upacara pemakaman. Bapak Ibu, dengan demikian ibadah syukur dan penghiburan yang diselenggarakan oleh GKI Pakuwon bagi keluarga almarhumah Ibu Magdalena Mulyati telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.